Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi. Pada saat ini, sebelum kita memulai hari kita, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah, Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami semalam lamanya saat kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dan kami boleh melakukan segala kegiatan kami. Sebelum itu ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu yang kami dengarkan, kami baca dan kami renungkan bersama-sama, dapat kami pahami dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 23 sampai ayat 29. Firman Tuhan, doa syukur Daud. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan semesta Allah. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan kita pagi hari ini, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu. Batu kelan basa toraya di kuah, mi pasak kemira te tongkonan na taumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19, kepada umat Israel yang sedang menempuh perjalanan menuju Kanaan, diperhadapkan pilihan, yakni kematian atau kehidupan, kutuk atau berkat. Dan dalam pemilihan itu mereka diberi petunjuk untuk memilih kehidupan atau berkat, supaya mereka hidup baik. Baik mereka pun
pun keturunannya. Seandainya pilihan serupa diperhadapkan kepada kita, diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, maka tentulah kita akan memilih berkat yang berarti kehidupan. Dalam suka duka hidup yang telah dilalui oleh Daud, ia tidak hanya mengingat janji Tuhan atasnya dan atas keturunannya, ia juga tidak hanya mensyukuri segala kebaikannya, tetapi senantiasa bermohon supaya ia dan keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Bagi Daud, hidup yang diberkati oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Kehidupan tanpa penyertaan Tuhan adalah perjalanan hidup yang sedang menuju kepada kesesatan, kebinasaan, dan kutuk. Hidup tanpa berkat Tuhan adalah hidup yang hambar, bahkan menjadi sia-sia. Beroleh berkat Tuhan adalah jaminan untuk terus berada di hadirat-Nya, menikmati kebaikan-Nya yang mendatangkan sukacita, keberhasilan, dan bahagia. Tentulah setiap kita dan keluarga kita ingin diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan menjaminkan keistimewaan di hadirat-Nya. Lebih dari itu, berkat Tuhan juga menjaminkan pemeliharaannya yang tidak berkesudahan. Karena itu menjadi penting untuk membangun keintiman atau kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan di mana ketaatan dan komitmen serta kesetiaan terus dinyatakan, serta terus berjuang meninggalkan segala perilaku hidup yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Hidup yang diberkati adalah hidup yang disertai pertanggungjawaban atas semua berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita kembali berdoa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih jika pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mensyukuri segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Pengasih, Kepadamu kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini. Dan jadilah kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik buat kami. Kami mohon di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau tetap setia memperlengkapi kami, menuntun kami, menolong dan menguatkan kami pagi hari ini, dan sehari lamanya saat kami melakukan segala kegiatan kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh mengalami pertambahan usia. Kiranya di usia mereka yang baru, mereka boleh senantiasa merasakan sukacita. Juga kami dukung dalam doa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah ya Tuhan. Engkau terus kuatkan, Engkau berikan pengharapan, terlebih Engkau sembuhkan mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih menderita karena bencana di kejauhan sana ya Tuhan. Tuhan terus menguatkan mereka, terus berikan mereka bantuan kasih-Mu melalui orang-orang di sekitarnya. Biarlah di bulan yang penuh dengan sukacita ini ya Tuhan, kami semua boleh merasakan sukacita yang abadi yang asalnya daripada-Mu. Begitu banyak pengharapan dan pergumulan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh kehidupan kami hari ini ya Tuhan, segala kegiatan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.